Sistem kopling. 1. Pedal kopling, clutch pedal. Pedal kopling berfungsi untuk meningkatkan momen gaya injak pengemudi, sehingga memperingan tenaga yang harus dikeluarkan yang diteruskan ke master silinder. 2. Master silinder kopling atas. Master silinder kopling atas berfungsi untuk mengubah gaya dorong menjadi tekanan yang dihasilkan dari fluida secara perlahan dari pedal kopling ke master kopling bawah melalui selang pipa. 3. Master silinder kopling bawah. Master silinder kopling bawah berfungsi untuk meneruskan tekanan dari master kopling atas lalu akan diteruskan ke dalam garpu pembebas, release fork, kopling untuk mendorong maju dan membebaskan plat kopling dari himpitan clutch cover, matahari kopling dengan flywheel, roda gila sehingga putaran dari mesin terputus. 4. Selang kopling, flexible hose. Selang kopling berfungsi untuk meneruskan fluida bertekanan dari master silinder ke release silinder. 5. Garpu pembebas, release fork. Release fork berfungsi untuk mendorong release bearing untuk menekan diafragma spring. Release fork digerakkan langsung oleh pedal kopling yang akan menekan cover clutch dan akan membebaskan putaran mesin ketika seorang pengemudi menginjak pedal kopling tersebut. 6. Bantalan pembebas, release bearing. Berfungsi meneruskan dorongan dari release fork menuju pegas diafragma spring sehingga pressure plate menjepit, menekan clutch menuju flywheel, pada saat kopling diinjak oleh seorang pengemudi. 7. Plat penekan, pressure plate. Pressure plate berfungsi sebagai bidang gesek pada kluk cover untuk menghimpit disk clutch dengan flywheel. Pressure plate diatur kerjanya oleh diafragma spring, pressure plate berotasi bersamaan dengan kluk cover. 8. Pegas diafragma spring. Diafragma spring berfungsi menekan dan menarik pressure plate pada kluk cover. Saat pedal kopling diinjak, gaya dari pedal sampai pada diafragma spring dengan serangkaian komponen pendukung. 9. Poros masuk, input shaft. Poros masuk atau input shaft berfungsi sebagai tempat dudukan dari clutch disc, clutch cover, release bearing, release fork dan juga sebagai poros. 10. Kampas kopling, clutch disc. Fungsi kampas kopling adalah meneruskan tenaga mesin dari roda penerus ke plat penekan dan selanjutnya ke input shaft transmisi. Bagian-bagian plat kopling. Clutch hub berfungsi sebagai tempat perkaitan unit plat kopling dengan input shaft transmisi yang memungkinkan unit plat kopling dapat bergerak sedikit maju dan mundur. Displate plat kopling berfungsi sebagai rangka utama dari unit plat kopling untuk menahan beban kerja. Torsion dumper berfungsi untuk meredam hentakan puntiran saat kopling mulai menghubungkan, meneruskan putaran dan pada saat akselerasi maupun deselerasi. Atau untuk meredam getaran pada plat kopling, dilihat dari bahannya, torsion rubber terdiri dari dua jenis, yaitu berupa pegas coil dan karet. Faching, kampas kopling, berfungsi untuk memperbesar gesekan, sehingga efisiensi pemindahan tenaga dan daya mesin optimal. Faching, kampas kopling, dipasangkan pada cushion plate dengan cara dikeling sedangkan cushion plate tersebut bersatu dengan disc plate dengan cara dikeling juga. Sehingga putaran faching akan diteruskan ke cushion plate lalu disc plate dan selanjutnya ke input shaft melalui clutch hub. Cushion plate berfungsi untuk dudukan faching atau kampas kopling serta memperhalus kerja kopling. Cushion plate dirancang dengan bentuk bergelombang, tujuannya adalah agar pada saat plat penekan menyentuh plat kopling, penekan dapat dilakukan dengan perlahan-lahan. Rivet paku keling berfungsi untuk menyatukan kampas kopling dan cushion plate serta menyatukan cushion plate dan disc plate. 11. Tutup kopling. Tutup kopling terpasang pada roda penerus, flywheel, oleh beberapa baut dan berputar bersama dengan pelat kopling.